warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, berjumpa lagi dengan saya Nadila Husein di acara Ragam Kalbar. Hari ini Ragam Kalbar akan menampilkan tarian Tidayu, yaitu Tionghoa, Dayak, Melayu yang merupakan 3 etnis utama yang ada di Kalimantan Barat. Bagaimana sih tarian yang akan ditampilkan pada Ragam Kalbar pada hari ini? Yuk, mari kita saksikan. Iya pemirsa, sekarang saya sudah bersama dengan para penari yang mewakilkan 3 etnis dari Kalimantan Barat, yaitu Tionghoa, Dayak, dan Melayu. Nah, saya juga akan sedikit wawancara nih dengan Mbak Indah ya. Mbak Indah selaku salah satu penari yang senior ya di Sanggar Bougainville ya. Iya. Ini kalau boleh tahu Kak Indah udah berapa lama di Sanggar Bougainville? Di Sanggar Bougainville sekitar 15 tahun. 15 tahun, wah. Berarti sekarang umurnya udah berapa? 20 lebih lah. Oh. Iya, berarti dari kecil ya udah di dari Sanggar kecil. Bougainville. Nah, ini kan mengangkat tarian 3 etnis utama di Kalimantan Barat nih. Bisa dijelasin nggak sih makna dari tarian Melayunya, mungkin ceritanya tentang apa, Dayaknya gimana, dan juga Tionghoanya seperti apa? Kalau tari Dayaknya itu menggambarkan tentang kehidupan burung enggang gitu di hutan Kalimantan Barat. Nah, kalau misalnya tari Tionghoanya itu menggambarkan tentang keceriaan gadis-gadis Tionghoa yang bermain dan menari menggunakan properti kipas. Nah, kalau yang tempurung itu menggambarkan tentang gadis-gadis Melayu yang memainkan 2 buah tempurung yang jika kalau dimainkan bersamaan tuh menimbulkan bunyi-bunyian yang serasi gitu. Oke, jadi itu sedikit gambaran dari makna tarian 3 etnis tadi ya. Iya. Dan juga nih pengen nanya, Sanggar Bougainville kan ya udah cukup terkenal ya di Kalimantan Barat gitu. Ini prestasi apa sih yang paling berharga gitu yang sudah didapat oleh Sanggar Bougainville, dan mungkin kesan-kesannya apa sih yang sampai sekarang selalu terngiang di Indah?
Kalau prestasi mungkin yang terbaru sih itu di tahun 2019 kemarin kita mewakili Indonesia di Sarawak Kucing di acara BIM EAGA. Itu memang dikontak langsung gitu dari pihak Sarawak atau ada seleksi dulu dari Kalimantan Barat? Itu undangan dari kementerian langsung, Kementerian Kebudayaan langsung kontak ke Sanggar. Wah, luar biasa sekali pemirsa. Dan mungkin ada lagi nggak prestasi-prestasi lain yang didapat dari Sanggar Bougainville? Dan juga boleh cerita sedikit nih mungkin kesan-kesannya pada saat nampilnya seperti apa gitu. Ada grogi-groginya nggak sih? Atau hal-hal yang pernah terjadi yang bikin nggak dilupain gitu selama ini? Kalau grogi itu pasti, apalagi kalau misalnya nampil di depan orang-orang nomor satu, misalnya kayak gubernur atau misalnya depan presiden gitu. Udah pernah? Pernah. Wah, luar biasa. Tapi kalau sekarang mungkin belum ada ya, gitu. Belum ada. Dan juga kalau Indah sendiri, ada nggak sih mungkin pesan-pesan buat pemirsa di rumah, ada mungkin adik-adiknya ataupun kakak-kakak, kalau buat masuk Sanggar memang harus dari kecil atau seumuran Nadila mau masuk Sanggar masih bisa nggak sih gitu? Kalau masuk Sanggar nggak apa-apa, kalau dari kecil tuh kan biar dia lebih enak gitu dibentuk gitu. Kalau dari besar juga kalau memang ada kemauan, kalau memang ada bakatnya juga nggak apa-apa, tetap bisa kok dari besar gini. Dan juga kalau pengen tari, belajar menari ini memang ada tingkatan-tingkatannya Kak. Kalau ada boleh dijelasin nggak sedikit ke pemirsa di rumah, mungkin buat pemula sampai bisa di tahap bisa nari seperti ini gitu. Kalau di Sanggar itu ada 4 tingkat. Jadi yang pertama itu yang dasar, tingkat 1, tingkat 2, tingkat 3, tingkat 4 gitu, sama tingkat pementasan. Itu perbedaannya apa-apa tuh Indah? Kalau di Sanggar perbedaannya materi geraknya. Jadi kalau tingkat 1 tuh dasar-dasar tari itu semua di tingkat 1. Nah, kalau tingkat 2 itu tari dasarnya. Tari dasar. Contoh tari dasar seperti tari apa? Tari dasar tuh seperti persembahan, terus lenggang patah 9, seperti itu. Nah, kalau tingkat 3 itu udah masuk ke tari kelompok. Jadi tari seperti yang tadi, langsung tarinya berkelompok. Oh, begitu. Jadi memang ada tingkatan-tingkatannya ya, supaya bisa seperti tampil Indah sekarang ini. Ini boleh dikenalin nggak nih yang di samping kanan saya sama di kiri Indah? Kalau yang ini yang Dayak viola. Kalau yang ini? Ini Wawa. Wawa, oke, viola dan juga Wawa. Viola dan juga Wawa udah lama? Mereka udah lama juga ya, luar biasa sekali. Jadi itulah dia pemirsa wawancara sedikit dengan para anggota penari Sanggar Bougainville yang mewakilkan Tidayu, Tionghoa Dayak Melayu yang merupakan 3 etnis utama di Kalimantan Barat. Dan mungkin kita akan melihat lagi nih keseruan tarian-tarian lainnya yang akan dibawakan oleh Sanggar Bougainville. Dan jangan kemana-mana pemirsa, tetap saksikan di Ragam Kalbar.
Iya pemirsa, sekarang saya sudah bersama dengan divisi musik Sanggar Bougainville. Biasanya kan saya wawancaranya yang penari atau pimpinannya, tapi kali ini pengen yang berbeda gitu, pengen nanya langsung sama pemain musiknya di Sanggar Bougainville. Ini dengan siapa namanya? Saya Neza. Neza. Neza, ini kan tadi kan sudah membawakan yang sangat apik sekali nih ya buat tarian gitu. Dan pengen tanya juga, susah nggak sih sebenarnya buat mengiringi musik tarian? Ya susah-susah gampang sih. Ya pasti belajarnya, pertama kita belajar pasti susah kan. Seiring waktu ya udah makin mahir ya gampang. Gampang gitu. Dan juga saya ngelihat banyak sekali nih alat musik yang dipakai. Boleh dikenalin nggak di satu-satu mungkin namanya apa? Karena saya sendiri masih sering ketukar, apalagi kalau udah yang kayak gini, taunya gendang aja semuanya ya kan. Ini boleh dijelasin nih Neza sedikit tentang alat musik, nama-namanya juga, dan kegunaannya apa. Mulai dari ini ya yang paling kecil. Yang paling kecil ini namanya beruas. Beruas atau biasa disebut dengan umumnya meruas. Meruas. Ini nih alat musik khas Kalbar, Melayu Kalbar. Ini yang biasa buat dipakai tanjidor juga ya nih? Lebih ke apa namanya, syair pantun itu. Syair pantun. Ya. Oke, kalau yang di sini apa nih Neza? Ini udah tahu lah, udah banyak yang biasa untuk nasyid kan, biasa untuk apa kasidah apa. Ini biasa orang bilang tar, tapi ini umumnya rebana halus orang bilang. Rebana halus? Iya, rebana kok kecil. ada halus gitu? Karena ada yang kalau besar. Ini yang besar. Oh, ini juga namanya rebana. Ini rebana besar, ini rebana kecil. Oh. Tapi kalau kami nyebut ini rebana, ini tar, tahar. Oh gitu. Iya. Terus yang di samping Neza itu apa? Oh ini alat musik Dayak. Ini namanya ketumak. Ketumak? Ya, ada lebih besar lagi itu namanya ketubung, tapi bentuknya sama. Bentuknya sama. Ya. Kalau yang ini apa namanya? Ini gendang panjang. Gendang panjang. Ya. Kalau ini kan gamelan ya. Itu kenong. Kenong? Ya. Bedanya apa sama gamelan? Bedanya kalau kenong ini kan punya Dayak. Biasa orang Dayak bilang dau. Kalau itu kan beda di nadanya lah. Oke, berarti ada yang alat musiknya ini banyak yang serupa pemirsa, tapi tak sama ternyata. Dan juga ini yang di belakang-belakang sama ya? Sama, ini gong, itu beduk. Oke, luar biasa sekali. Ini kalau boleh tahu nih Neza, apakah setiap tarian-tarian itu ada alat musik khususnya gitu, atau tambahan alat musik lainnya gitu? Kalau ya Dayak ya seperti inilah. Ada ketumak, ada kenong, ada gong sama beduk. Kalau Melayu kita ini lebih ada Dayaknya karena asimilasi budaya. Karena kita tidak mungkin kan kita pendatang Melayu, ya tok-tok Melayu gitu. Yang pasti ada perkawinan budaya sama Dayak. Jadi kita ada kenong, ada gong, ada beduk. Berarti sama ya, kurang lebih sama, cuman iramanya aja yang membedakannya ya. Iya. Dan juga Tionghoa juga sama. Tionghoa itu lebih banyak ke melodis. Ya, kalau perkusi dia kurang. Ini yang dimainin sama yang di sebelah kiri Neza nih? Oh, ini namanya seludang. 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 Kalau yang Arab punya itu kan gambus. Kalau kita Melayu punya seludang. Oh, jadi modelnya kayak sape Melayu gitu ya? Iya, gambus Melayu. Siap. Kalau itu kan mungkin udah nggak asing lagi akordeon. Nah, ada sapenya juga ternyata. Wah, jadi banyak banget ya Neza ya. Kalau memang buat nampil nih di suatu acara, berarti memang segini banyaknya juga yang harus dibawa? Iya. Kalau 3 etnis ya inilah alatnya. Memang ini nggak dikurang-kurangin ya, kalau buat tampil di luar ataupun festival-festival, mengisi festival gitu. Berarti ini semuanya ya Neza ya. Dan juga pengen nanya nih pengalaman paling berkesan Neza selama nampil ataupun mengiringi penari di Sanggar Bougainville itu apa? Paling berkesan itu saya waktu di konferensi Asia Afrika, Bandung. Wah. Itu saya dulu masih main gong. Jadi kawan-kawan kan itu jam 12 terik tuh, panas. Jadi kawan-kawan dalam tenda, saya di luar sendiri.
nggak kebagian tempat. Jadi panas-panas main gong gitu. Luar biasa ya. Itu berarti Sanggar Bougainville nih memang udah sering ya buat nampil-nampil mewakili Kalimantan Barat dan juga Indonesia ya. Luar biasa sekali. Mungkin Neza ada nggak sih tips-tips nih buat pemirsa di rumah yang pengen bermain musik? Awalnya alat dasar buat pemula supaya bisa main itu main alat musik yang mana sih? Kalau pemula ini lebih ke beruas karena dia lebih simpel. Lebih simpel dan lebih enak dibawa sih. Ya, jadi kalau misalnya di rumah itu bisalah beli ini satu dan bunyinya pun tidak terlalu nyaring kecuali yang ada bunyi-bunyi tertentu lah. Oke, berarti untuk pemula nih, misalnya pemirsa pengen belajar alat musik tradisional, disarankan adalah beruas dulu nih pemirsa. Dan juga makasih banyak nih Neza buat waktunya dan juga seluruh personil dari musik yang mengiringi tarian Sanggar Bougainville. Dan juga kita akan melihat lagi nih pemirsa tarian-tarian apa aja sih yang akan ditampilkan Sanggar Bougainville pada Ragam Kalbar hari ini. Dan langsung saja kita akan saksikan. Selamat menyaksikan.
pemirsa, ragam kalbar pada hari ini mudah-mudahan persembahan tarian dari Sanggar Bougainville dapat menghibur pemirsa di rumah. Akhir kata, saya Nadila Husen serta kru yang bertugas pada hari ini mengucapkan terima kasih banyak atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.